Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, mari kita flashback dulu ke bab 893. Di mana kita tahu Delon tengah berpamitan dengan keluarganya. Momen itu sangat haru, karena kepedulian keluarga Delon padanya. Pamannya memperbaiki tali pengikat helm untuknya, lalu menunjuk ke tempat telepon pada pegangan sepeda, dan berkata dengan serius, "Naga kecil, ini adalah tempat telepon yang khusus dibeli oleh pamanmu. Kamu meletakkan teleponmu di atasnya. Masukkan di sini, di dalamnya, kamu dapat menavigasi di jalan sejauh lebih dari 1000 km. Pastikan untuk memperhatikan peta dengan hati-hati dan jangan sampai salah arah." Delon mengangguk dan bertanya, "Paman, kenapa kamu tidak membelikanku power bank? Bagaimana jika ponsel saya kehabisan daya saat saya berkendara?" "Oh," paman menepuk keningnya, "aku sampai terlupa dengan ini. Atau jika kamu menunggu sebentar, aku akan membiarkan seseorang membelikanmu satu." "Ayah Nanda," Hagel buru-buru berkata, "saat ini, aku punya satu di mobilku. Aku membelinya untuk musim hujan. Aku akan mengambilkannya untukmu." Pada saat ini, ayah Delon, Kevin tua, menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, "Lebih baik pergi ke Jakarta. Di sana ada juga kota-kota yang berkembang dengan sangat baik di sepanjang jalan. Tidak ada hutan belantara, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Perhatikan keamanan dan temukan tenda besar di taman di kota pada malam hari. Kamu seharusnya bisa mencapai Jakarta dalam belasan hari." Delon menangis dan mengangguk. Direktur Kevin menghela nafas dan berkata, kamu harus mengendarainya dengan jujur. Menyelinap di jalan sama sekali tidak diperbolehkan di tengah. Ini juga pengalaman untukmu, tahu?" Delon merengek, "Iya, aku mengerti ayah." Juanita juga menyeka air matanya di samping, dan menasihati, "Kamu harus memperhatikan keselamatan saat berkendara, dan bersembunyi sedikit saat melihat mobil besar, tahu?" Delon tersedak berulang kali, "Oke ibu, saya mengerti. Doakan aku ya, aku tengah menebus kesalahanku." Kakek tua Dong juga bertanya, "Jangan malas. Jika Anda terlambat, Tuan Tama akan marah dan menambah hukumanmu." Hati Delon sangat tertekan. Apakah kakek tidak pro denganku? Kenapa dia malah berbicara seperti itu? Kenapa dia tidak peduli denganku? Yang dia pedulikan bukanlah membuat Tama marah. Nyonya tua itu sangat lembut. Dia mengeluarkan jimat kuning dari sakunya dan menyerahkannya kepada Delon, berkata, "Delon, ini adalah jimat yang nenek minta dari kuil lama ketika dia masih muda." Biksu itu membukanya dan itu sangat efektif. Nenek selalu membawanya. Sekarang, aku akan memberikannya padamu, dan itu akan membuatmu aman. Delon mengangguk penuh syukur, "Terima kasih, nenek, maafkan aku ya." Tama, yang tidak berbicara sepanjang waktu, berkata, "Lihat, kamu telah membuat kemajuan sekarang, setidaknya kamu tahu untuk mengucapkan terima kasih kepada keluargamu." Delon merasa malu dan berbisik, "Terima kasih Pak Tama karena telah mengajar. Saya akan bertindak dengan cara yang rendah hati dan menjadi orang baik di masa depan." "Ya." Tama mengangguk, dan berkata, "Oke, ayo pergi." Pada saat ini, Hagel juga berlari dengan powerbank, menyerahkan powerbank dan kabel charging ke Delon, dan berkata, "Delon, ambil powerbanknya." Delon memasukkannya ke dalam ranselnya, menyeka air matanya, dan berkata kepada semua orang, "Nenek, Tuan, Ayah, Ibu, Paman kedua, aku akan pergi." Semua orang melambai padanya dengan perasaan hati yang gelisah. "Hati-hati, perhatikan keselamatan di jalan." Delon memandang Tama lagi dan membungkuk padanya, "Tuan Tama, aku pergi." Tama mendengus dan berkata, "Cepat, kamu akan dihukum jika kamu menunda waktu." Delon mengangguk sibuk, "Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." Tama kemudian melambaikan tangannya, dan berkata, "Oke, waktunya pergi."
Delon mengangguk, memandang kerabatnya dengan enggan, dan kemudian mengangkangi sepeda besar berukuran 28 itu, mengayuh 2 kali, dan sepeda itu bergoyang. Juanita menangis getir, dan Kevin tua buru-buru memeluknya dan menghiburnya. Oke, Delon sudah dewasa, dan inilah waktu yang tepat untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Yakinlah, anakmu pasti bisa melalui badai ini. Dia anak yang kuat. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya, agar bisa menjadi seseorang yang bisa menghargai orang lain. Juanita menangis dan mengangguk. Meskipun tertekan, dia tidak bisa mengatakannya lagi. Kemudian Tama memandang Nanda saat ini dan berkata dengan serius, ketika sepupumu tiba di Jakarta, kamu harus mengawasinya dengan ketat. Jika dia benar-benar berubah, dia mungkin bisa berubah pikiran. Jika tidak, orang ini mungkin akan ditinggalkan di masa depan. Nanda dengan cepat menjawab dan berkata, jangan khawatir, Aki akan mengawasinya dengan ketat. Ya, Tama mengangguk dan berkata, oke, aku akan kembali dulu. Kemudian Nanda kembali bertanya, kalau begitu saya memesan tiket dan akan memberitahumu. Ini baik, jawab Tama singkat. Nanda bertanya lagi, apakah kamu ingin aku menjemputmu di mana tempat tinggalmu selama di sini dan pergi ke bandara denganmu? Lalu Tama dengan sigap melambaikan tangannya, tidak usah, sampai jumpa di bandara. Wei Liang bergegas dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tama, apa kau akan kembali ke rumah pamanku? Tidak mudah naik taksi di sini. Apa aku boleh mengantarmu ke sana? Tama lalu menatapnya dan mengangguk sedikit, baiklah. Seluruh keluarga Dong mengantar Tama dan Wei Liang masuk ke dalam mobil bersama, dan akhirnya menghela nafas lega saat mobil melaju pergi. Di dalam mobil, Wei Liang berkata dengan pujian, Tuan Tama, penangananmu terhadap Delon benar-benar luar biasa. Mendengar itu Tama segera berkata dengan acuh tak acuh, itu masalahnya, kamu tidak perlu menyanjungku di sini. Wei Liang buru-buru berkata, aku benar-benar tidak mencoba untuk menyanjungmu. Biasanya, ketika orang menyelesaikan masalah seperti itu, mereka sering harus mengajar pihak lain dan memaksa pihak lain untuk menghormati taruhannya. Tapi Anda bisa membuka jaring, melepaskannya, dan memberinya. Menyesuaikan serangkaian rencana transformasi benar-benar disengaja. Saya yakin Delon tidak akan pernah berani menjadi sombong dan mendominasi lagi. Lalu Tama menatapnya dengan tatapan serius dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu masih berani menjadi sombong dan mendominasi di masa depan dan menghunus pedang pada kerabatmu sendiri? Dasar tidak tahu malu. Ekspresi Wei Liang tertegun, dan dia berkata, tidak, sama sekali. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku minta maaf. Tama saat ini sedang duduk di mobil Wei Liang dalam perjalanan ke rumah Gu. Nanda mengiriminya pesan WhatsApp, mengatakan, Tama, aku telah memesan tiket pesawat untuk kita berdua kembali ke Jakarta. Besok pukul 9 pagi, oke. Tama menjawab, berapa harga tiketnya? Aku akan mentransfermu. Nanda mengeluh, itu hanya tiket pesawat, jadi kamu harus memberiku uang? Kamu terlalu jauh dariku kan? Tama berkata dengan serius, kamu yang membayarku. Bagaimana mungkin aku tidak membayarmu? Nanda lalu mendengus dan bertanya, kalau begitu kamu menyelamatkan aku beberapa kali, bagaimana aku tidak bisa membalasnya? Kapan Tuan Tama memberiku kesempatan untuk setuju denganku? Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.